Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Mumtaz yang hebat. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, fi hadihi fursah nahnu nastati an nata'allama al-lughatal arabiyyah bil mawdu'i al-hadiqah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali belajar bahasa Arab yang bertemakan kebun. Toyib, qabla nabda'hu hadihi dirasatana haya naftahu bikiraati du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Karena kita masih dalam masa pandemi, maka Ustazah Iklimah tetap mengingatkan kalian agar menerapkan protokol kesehatan sebagaimana berikut ya. Al-buru tukusiha allati hadatuhal hukumah. Al-awwalu isti'malul kamama bis-sahih. Wabisani ghuslul yadain bil ma'i wasobun. Wasalis hafidhu alal masafati al-ijtimaiyati la tuqil an wahid meter. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni agar kita mampu memahami huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab sederhana tentang taman. Pada materi kali ini, kita akan kembali belajar berhitung tentang angka mulai dari 11 hingga 20. Sama seperti semester sebelumnya, pada bab al-malabis pakaian, hari ini kita juga akan mengulangi pembahasan tentang materi pada semester lalu ya, yang biasa kita kenal dengan istilah adat wal ma'dud. Masih ingat bukan? Adat merupakan bilangan dan ma'dud merupakan satuan bilangan yang dihitung atau bendahnya. Nah, dalam bahasa Arab, bentuk adat
atau bilangannya ditentukan oleh bentuk ma'dud atau bendahnya atau benda yang dihitung. Sehingga bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ada adat lil mudzakkar, yakni bilangan untuk benda atau objek yang bentuknya mudzakkar. Contohnya apa aja? Benda mudzakkar itu, isim mudzakkar, contohnya Yasminun, melati, Ghonamun, kambing, Wadikun, ayam jantan. Isim mudzakkar atau benda dalam bentuk mudzakkar bisa kita kenali dengan ciri-ciri tanpa tak marbutoh di akhir katanya. Selanjutnya, jika sudah ada adat lil mudzakkar, pasti juga ada adat lil muannas. Apa itu adat lil muannas? Adat lil muannas yakni bilangan untuk objek muannas atau isim muannas yang bendahnya berbentuk muannas. Ciri-cirinya apa benda muannas itu? Yang diakhiri ta marbutoh atau ada tuntunnya di belakang. Misalnya, sajarotun, pohon. Wardatun, mawar. Baltotun, bebek. Nah, itu semua merupakan contoh dari isim muannas. Sekarang, mari kita perhatikan tabel yang sudah Bu Iklima siapkan di sini ya. Apakah kalian sudah menemukan perbedaan antara tabel kanan dan kiri? Tentunya kita sudah tidak asing lagi bukan dengan tabel yang ada di sebelah kanan karena adat lil mudzakkar telah kita pelajari di semester lalu pada bab al-malabis. Masih ingat? Setelah kita memperhatikan tabel berikut, maka dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa aturan penulisan bilangan 11 hingga 20 dalam bahasa Arab sebagai berikut. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Untuk bilangan 11 dan 12, bentuk adat atau bilangannya harus sama dengan ma'dudnya atau satuan bilangan yang dihitung atau bendahnya atau isimnya. Jika isimnya adalah isim muannas, maka adatnya atau bilangannya juga harus muannas. Kita menggunakan adat lil muannas. Dan jika satuan barang yang kita hitung adalah dalam isim mudzakkar, maka kita menggunakan adat lil mudzakkar. Sehingga adatnya juga harus berbentuk mudzakkar. Kita ambil contoh untuk adat lil mudzakkar. Apa saja isim mudzakkar itu? Bu Iklima beri contoh kitabun. Kitabun merupakan isim mudzakkar yang artinya buku. Kenapa isim mudzakkar? Karena tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tunnya. 11 buku. Ahada asyara kitaban. 12 buku. Isna asyara kitaban. Lalu, untuk adat atau bilangan lil muannas, tentunya kita juga akan menggunakan isim atau ma'dud
yang berbentuk mu'annas. Contohnya apa aja Bu Iklima? Contohnya ada sajarotun, wardatun, bakorotun, battotun, wazzatun, wa khairu dalik, dan lain-lain. Di sini Bu Iklima akan menggunakan contoh sajarotun ya. Mari kita langsung belajar menggunakan adatnya. 11 pohon. Ihda asyrota sajarotan. Ihda merupakan bentuk mu'annas dari ahada. Asyrota merupakan bentuk mu'annas dari asyaroh. Kenapa menggunakan ihda asyrota? Karena itu merupakan isim mu'annas, yakni sajarotun. 12 pohon. Bahasa Arabnya isnata asyrota sajarotan. Isnata merupakan bentuk isim mu'annas dari isna. Asyrota merupakan bentuk mu'annas dari asyaroh. Selanjutnya, untuk bilangan 13 hingga 19 ini merupakan kebalikan dari bentuk ma'dudnya. Sehingga bilangan satuan yang berada di depan merupakan kebalikan dari ma'dudnya, dari isimnya atau bendahnya. Jika bendanya mu'annas, maka satuan bilangan atau adatnya yang pertama yang berada di depan harus mudzakkar. Dan sebaliknya, jika bendanya mudzakkar, maka adat yang pertama yang berbentuk satuan berada di depan harus mu'annas. Contohnya, 15 buku. Buku bahasa Arabnya kitabun. Buku merupakan isim mudzakkar. Jadi, kita menggunakan adat lil mudzakkar. Bahasa Arabnya khamsata asyara kitaban. Khamsata artinya 5. Khamsata berbentuk mu'annas, merupakan kebalikan dari kitaban. Kitaban merupakan isim mudzakkar. Bu Iklima beri contoh lagi ya. 16 buku. Sittata asyara kitaban. Kitaban merupakan ma'dud yang berbentuk mudzakkar, sehingga satuan bilangan yang pertama atau adatnya yang pertama harus berbentuk mu'annas. Jadi, sittata harus ditambahi tak marbutoh di belakangnya. Untuk adat atau bilangan belasan yang berada di tengah-tengah mengikuti ma'dudnya ya. Jika ma'dudnya ini bentuknya mu'annas, maka adat yang di tengah-tengah juga harus mu'annas. Dan sebaliknya, jika ma'dudnya berbentuk mudzakkar, maka adat yang kedua atau belasan, bilangan belasan harus berbentuk
mudzakkar juga. Kita langsung ke contoh bilangan belasan untuk adat lil mu'annas. Kita menggunakan objek wardatun yang artinya mawar. 15 mawar. Mawar merupakan isim mu'annas karena datunnya di belakang. Sehingga adat satuan yang berada di depan harus berbentuk mudzakkar atau tidak boleh ditambahi tak marbutoh. Karena adat yang pertama bentuknya merupakan kebalikan dari ma'dudnya. Dan adat belasan yang di tengah-tengah, bentuknya, mudzakkar mu'annasnya harus mengikuti bentuk ma'dudnya. Karena tadi ma'dudnya merupakan wardatun, merupakan isim mu'annas, maka adat atau bilangan yang berada di tengah-tengah atau bilangan belasan juga harus mu'annas. Harus ada tak marbutohnya juga. Bu Iklimah beri contoh lagi ya. 16 mawar. Sitta asyrota wardatan. Sita merupakan adat yang berbentuk isim mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak bundernya. Sita bentuknya mudzakkar merupakan kebalikan bentuk dari ma'dudnya. Ma'dudnya tadi kan wardatun ya. Wardatun merupakan isim mu'annas, maka satuan atau adat yang berada di depan harus ya. Kaidah atau aturan kebalikan ini berlaku antara bilangan 13 hingga 19 ya. Dan untuk bilangan 20, baik ma'dudnya berbentuk mudzakkar atau mu'annas, adatnya atau bilangannya bentuknya tetap sama-sama isyruna. Contohnya, isyruna kitaban. Contohnya lagi untuk adat lil mu'annas, isyruna sajarotan. Bisa dipahami? Di sini Bu Iklimah beri tanda plus min, itu artinya plus untuk bentuk mudzakkar dan min merupakan tanda untuk bentuk mu'annas. Sekarang kita akan coba langsung ke contoh penerapan tentang adat lil mu'annas ya. 11 mawar, bahasa Arabnya ihda asyrota wardatan. Yang kedua, isnata asyrota baqaratan. Artinya 12 sapi. Salasa asyrota wazdatan. Artinya 13 angsa. Selanjutnya, arba'ah asyrota dajjajatan. Artinya 14 ayam betina. Selanjutnya, khamsah
asyrota batotan. Artinya bebek. Selanjutnya, sita asyrota birkatan. Artinya 16 kolam. Selanjutnya, sab'a asyrota sajarotan. Artinya 17 pohon. Selanjutnya, samania asyrota sajarotan. Artinya 18 pohon. Selanjutnya, tis'a asyrota sajarotan. Artinya 19 pohon. Dan yang terakhir, asyruna dajajatan. Artinya 20 ayam betina. Jika kita perhatikan, di sini semua objeknya, semua ma'dudnya merupakan isim mu'annas, bukan? Yang diakhiri oleh ta marbutoh. Sehingga satuan bilangan yang pertama yang berada di depan bentuknya harus mudzakkar, kebalikan bentuk objeknya atau ma'dudnya. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Wa qabla naqtatim hadihi dirasatana, haya naqra'u kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa. Sampai jumpa.